Beberapa detik Aji dan Reni terdiam. Aji hanya memandang Reni penuh tanya sambil menahan senyumannya yang hampir saja terlepas setelah mengetahui sepasang kekasih itu. "Sorry," gumam Reni sambil menoleh dan membalas tatapan Aji. "Kenapa kamu lakuin kayak gitu ke dia, Ren?" tanya Aji. "Jangan belaga nggak dengar apa yang gue katakan tadi loh ya," ujar Reni menjawabnya. "Lagian karena emang sejak dulu kami nggak pernah ada kecocokan, Ji. Udahlah, yang jelas gue nggak pernah mencintai Budi dan itu gue yakin lu juga tahu kok," lanjutnya membuat Aji menarik nafas. "Jangan salahin Aji loh kalau kalian kenapa-kenapa nantinya," gumam Aji. "Dan gue yakin kami nggak apa-apa kok. Udahlah, nggak usah dipikirin lagi. Mending lu jalan gi," ujar Reni menyuruh Aji meninggalkan tempat itu. Aji menghela nafas sesaat sebelum akhirnya menjalankan mobilnya meninggalkan tempat itu. Selama dalam perjalanan, mereka hanya diam tanpa mengeluarkan kata apapun dan hanya suara musik di dalam kabin menemani perjalanan mereka sore ini. Sesekali Reni melirik ke Aji sambil menghela nafasnya, sedangkan Aji masih berkutat dengan pikirannya sendiri sambil mengarahkan mobilnya ke arah kota. Ia bingung sekarang ia mau ajak kemana gadis di sampingnya itu. Sesekali Aji melirik ke Reni hingga mata mereka saling bertemu. Tersirat sebuah senyuman tipis di wajah Reni saat mata mereka saling bertemu. Namun sebaliknya yang Aji lakukan di mana ia segera menatap kembali ke depan untuk menghilangkan rasa groginya saat ini. Reni kembali teringat kejadian malam itu. Malam di mana Aji hampir saja mengatakan sesuatu kepadanya, hingga dering ponsel Aji membuyarkan segalanya. Sesaat Reni tersadar dengan apa yang ia lakukan tadi cukup memalukan dirinya sendiri. Akan tetapi kali ini ia harus memastikan semuanya. Memastikan apa yang Aji ingin katakan malam itu. Tanpa sadar, masih dengan pikirannya sendiri, Reni melihat-lihat seluruh interior mobil. Terlihat keningnya mengkerut karena baru menyadari mereka saat ini menggunakan mobil kelas premium. Dalam hatinya bertanya-tanya apakah ini mobil Aji? Kalau iya, dapat duit dari mana sih Aji hingga bisa membeli mobil yang harganya bisa dikatakan tidak murah? Lalu ia kembali melirik ke Aji, memperhatikan penampilan Aji hari ini yang lumayan banyak berubah. Walaupun saat ini Aji hanya memakai kaos berkerah berwarna biru dengan jeans denim beserta sepatu santai, akan tetapi Reni mengetahui merek pakaian yang Aji pakai boleh dikatakan harganya pun tidak murah. Tiba-tiba Reni berpikir apa kerjaan Aji saat ini, apakah masih di tempat yang sama atau tidak. Selama ini Reni akui memang ia tidak mengetahui banyak tentang Aji, namun satu yang pasti ia tahu bahwa ia sangat mencintai Aji sampai kapanpun. Dan saat ini ia berjanji dalam hati tidak akan lagi melepaskan Aji sampai kapanpun, kecuali Aji yang memintanya untuk pergi. Setelah menarik nafas dalam radap, Reni mencoba mengeluarkan suara. "Ji, mau kemana?" tanyanya sambil menoleh. Aji mengernyit lalu tersirat sebuah senyuman tipis di wajahnya sesaat sebelum ia menoleh ke Reni. Reni menatapnya dalam-dalam. "Menurut kamu, kita kemana?" tanya Aji menahan senyumnya. "Nggak tahu mau kemana. Kalau aku mau pulang ke rumah, nggak tahu kamunya mau kemana," jawab Aji sambil menggigitkan bahu. "Loh, kok gitu sih?" kata Reni dan terlihat ia mencubit-cubit kecil jarinya sendiri, menahan perasaannya yang masih saja berkecamuk.
Aji berdehem sesaat lalu kembali menoleh. Kamu mau aku antarin kemana? Gue mau pulang aja Ji, karena sepertinya lu lagi sibuk hari ini, gumam Reni sambil menatap ke depan jalan. Enggak, Aji ikutan bergumam menjawabnya. Reni kembali menarik nafasnya dalam-dalam, jantungnya berdebar makin kencang saat ini, apalagi keadaan mereka masih terlihat kaku seperti orang yang baru berkenalan. Oh iya, gua lupa, makasih udah bantuin gua tadi, kata Reni kembali saat mengingat kejadian di mana Aji membantunya di depan kafe tadi. Anggap aku bayar utang saat di Toraja. Mendengar kata Toraja membuat ingatan Reni berputar kembali. Kenangannya bersama Aji membuat dadanya terasa sesak. Aji mengetahui kalau saat ini sedang melamun, lalu menggelengkan kepalanya saat sebelum mengeluarkan suaranya kembali. Mau kemana? Jangan terlalu banyak melamun. Ji, gue belum sempat Reni melanjutkan. Aji menyela secepatnya. Yang lalu, biarlah berlalu. Lupakan aja ya, kata Aji secepatnya. Kenapa? Kan lu belum menyelesaikan apa yang lu mau katakan tuh malam, kata Reni menatap Aji penuh haru. Emangnya apa yang aku ingin katakan saat itu? Mendengar jawaban dari Aji, Reni kembali menghela nafasnya. Gua masih sama dengan yang dulu Ji, perasaan ini nggak pernah hilang, kata Reni sambil menundukkan wajahnya. Saat mendengar jelas pengakuan Reni barusan, membuat Aji menarik nafas dalam-dalam sambil menatap tajam jalanan di depan. Yang jelas perasaan Aji sama halnya yang gadis itu rasakan. Namun ada sesuatu yang mengganjal di hatinya setelah mendengar perkataan Reni barusan. Tiba-tiba Aji merasa sebuah ketakutan jika ia mengikuti kata hatinya saat ini. Belum saatnya. Ya, Aji memutuskan belum saatnya ia menjawab pertanyaan Reni malam ini. Mending kita memulai kembali hubungan kita sebagai sahabat, ujar Aji membuat Reni mengangkat wajahnya. Kenapa gitu? Tanya Reni. Gak tahu, ujar Aji sambil mengangkat bahu. Kemudian saat sebuah restoran terlihat dari jauh, Aji segera mengalihkan pembicaraan. Oh iya, udah makan belum? Sebelum sempat Reni menjawabnya, Aji segera menghentikan mobilnya tepat di depan restoran tersebut. Kalau sudah, kamu temani aku makan aja. Yuk. Ya udah, ujar Reni sambil mencoba tersenyum walau hatinya masih sedikit perih. Aji mengernyit saat mendapati Reni kembali terdiam. Aji menggeleng-gelengkan kepalanya sesaat lalu membuka pintu mobilnya kemudian keluar dari mobil. Reni terkejut saat Aji sudah membuka pintu bagian samping. Kebanyakan melamun, entah cepat tua tahu. Aji mengusap lembut wajah Reni lalu menyentuh lengannya untuk mengajaknya turun. Yuk, Ji, udah kebanyakan nanya kamunya.